Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin Lubis, NIM 43020000023 dari prodi 3 kelas 3A Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS tafsir ayat-ayat dakwah. Yang pertama, menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Imran ayat 104 dan 110 serta Quran surah Al-Taubah ayat 122 tentang perintah dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Yang pertama, Quran surah Al-Imran ayat 114 yang bacaannya wal takun mankum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Di sini menjelaskan perintah yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah seruan untuk berdakwah dengan mengajak seluruh umat Rasulullah SAW menegakkan amar ma'ruf dalam kesempatannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru-nyeru orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang munkar. Mereka adalah golongan yang beruntung. Ad-Dahak mengatakan mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Menurut Abu Ja'far Al-Bakir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Al-Imran 104. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan kebajikan ini ialah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayatkan oleh Ibnu Murdawah. Makna yang dimaksud dari ayat ini adalah hendaklah ada segolongan yang dari kalian segolongan orang dari kalangan umat yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu juga maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Di dalam riwayat lain disebutkan, dan tiadalah di belakang itu selain dari itu imam barang seberat biji sawi pun. Selanjutnya adalah Quran surah Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ahrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau aman ahlul kitabi lakana khairahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa
Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf yang dari Abu Sufyan ibnu Masyirah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehubungan dengan firman-Nya, "Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia." Quran Surat Al-Imran 110. Abu Hurairah mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, selanjutnya mereka masuk Islam. Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Karena itu dalam firman selanjutnya disebutkan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Selanjutnya Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minu liyanfiru ka'afati falawla tabara min kulli fir'auna man hum ta'if layatakahu fi daini waliyan dairu fa'u qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari golongan itu mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa hal ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang dihendakinya, yaitu berkenan dengan keberangkatan semua kabilah bersama Rasulullah SAW ke medan Tabuk. Segolongan ulama salaf ada yang berpendapat bahwa setiap muslim diwajibkan berangkat dengan Rasulullah SAW apabila beliau keluar berangkat ke medan perang. Untuk itulah dalam firman yang lain disebutkan, berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan oleh firman-Nya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang terdiam di sekitar mereka hingga akhir hayat. Dapat pula ditakwilkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari apa yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan keberangkatan semua kabilah dan sejumlah kecil dari tiap-tiap kabilah apabila mereka tidak keluar semuanya boleh tidak berangkat. Dimaksud agar mereka yang berangkat bersama Rasulullah SAW memperdalam agamanya melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Selanjutnya apabila mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan kepada kaumnya tentang segala sesuatu yang menyangkut musuh mereka. Dengan demikian maka golongan yang tertentu ini memikul dua tugas sekaligus. Tetapi sesudah masa Nabi SAW maka tugas mereka yang berangkat dari kabilah itu tiada lain ada kalanya untuk belajar agama atau mereka berjihad, karena sungguhnya hal tersebut fardu kifayah bagi mereka. Untuk Quran Surah Ali Imran dan Quran Surah Al-Fatah, yaitu untuk Quran Surah Al-Imran dan Al-Fatih di ahli tafsirnya yaitu oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir Al-Basir Al-Dimaski dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang surat At-Taubah ayat 122, yaitu dari oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir Al-Basir Al-Damaski yang dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Selanjutnya nomor 2, jelaskan tafsir Quran Surah Al-Fat ayat 8-9 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat
21 tentang tujuan dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Yaitu yang pertama Quran surah Al-Fatah ayat 89 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna arsalnaka syahida wa masiru wa nadiru. Yang artinya sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yang ayat 9 a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lalu minu billahi wa rasulihi wa ta'azzaruhu wa sawquradatun wa sabaqu baqaratu wa asila. Yang artinya agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguat agama, membesarkan dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat 8 Allah SWT berfirman kepadanya, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi terhadap semua makhluk pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi peringatan terhadap orang-orang kafir. Ayat ini dijelaskan tafsirnya dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Ayat firman Allah SWT, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya. Al-Fat ayat 9. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan lainnya yang bukan hanya orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ta'udzirul ialah membesarkannya berasal dari kata at-takir, artinya menghormati, memuliakan dan mengagungkan dan bertasbih kepadanya, yaitu menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang, yakni permulaan siang hari dan penghujungnya. Yang selanjutnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhannas wa'idu rabbakum alladzi khalaqakum wad-dina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelumnya agar kamu bertakwa. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa ini adalah panggilan dari Allah kepada seluruh manusia. Sembahlah Rabbmu yang telah memuliakanmu dengan nikmat-nikmatnya. Takutlah kepadanya dan jangan menyimpan dari agamanya, karena dia telah mengadakanmu dari ketiadaan dan mengadakan orang-orang sebelumnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka diridhoi dan mereka juga diridhoi kepadanya. Ahli tafsir dari Quran surat Al-Fat ayat 8-9 yaitu oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basir Ad-Damaski dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yaitu dari tim Mujamma Rajafah arahan Sahih Al-Lama dari Sholeh bin Muhammad Al-Asai dari kitab Tafsir Muyassar. Selanjutnya yang nomor 3, jelaskan Quran surah An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah menurut salah satu ahli tafsir. Quran surah An-Nahl ayat 125 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ud'a ila sabili rabbakum bil hakamati wal mau'idatil hasanati wajadilhum bil tani ahsan inna rabbakum a'lamu biman shalla an sabili wa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Dalam kitab Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa, wahai Nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkah kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan ta'aruf mereka sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Debatlah ahlul Alkitab yang menganut agama-agama terdahulu dengan logika dan retorika